menyatu dalam peristiwa yang mengenang akan kematian-Mu, ya Kristus Juru Selamat dunia, Juru Selamat bagi kami semua. Sungguh menempatkan diri kami pada ketakjuban, kekaguman, karena siapakah kami Tuhan, yang karena kami, Engkau sungguh mau menyempurnakan kami melalui pengorbanan-Mu di kayu salib. Dalam sakramen-Mu, di perjamuan kudus-Mu yang agung ini Tuhan, Jumat Agung, biarlah melalui firman-Mu kembali akan meneguhkan ulang kami. Betapa pengorbanan-Mu sempurna adanya. Hidup-Mu, nyawa-Mu Tuhan, diri-Mu telah Kau persembahkan bagi kami, orang-orang yang tidak sempurna ini, sehingga semuanya menjadi sempurna adanya. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk tidak menyia-nyiakan apa yang senantiasa Kau ingatkan kepada kami, apa yang sudah Kau anugerahkan kepada kami. Karya keselamatan-Mu sungguh sangat berarti, karena hidup kami tidak selama-lamanya di dunia ini. Saat Kau datang kembali menjemput kami, atau saat kami harus kembali ke rumah-Mu ya Bapa, maka di situ Engkau menjaminkannya bagi kami. Bukan hanya selama kami hidup di dunia ini saja, tapi kalaupun hidup kami harus berakhir dari dunia ini, Kau telah menjaminkannya. Dan itu hanya boleh terjadi karena diri-Mu yang sempurna. Kuasai kami Tuhan, melalui kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami sungguh menghayati hal ini, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun hamba-Mu yang mendengarkannya. Semuanya sungguh ingin merasakan betapa Engkau berfirman kepada kami masing-masing pribadi sebagai perjumpaan dengan Dikau sendiri. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita membuka kitab Ibrani. Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-22. Mari kita membacakannya secara berbahasa. Saya membaca bagian ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu saudara sekalian membaca bagian ayat yang genap. Mulai dari ayatnya yang ke-11 dari Ibrani pasal yang ke-10. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah.
Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Satu kali, ada seorang anak berusia 10 tahun menyela seorang pendeta yang sedang berkhotbah tentang penderitaan Yesus dalam perjalanan menuju salib. Saat itu pendeta menceritakan tentang Yesus yang terjatuh ketika terlalu berat beban salib itu. Sehingga kalau kita ingat, membutuhkan bantuan Simon dari Kirene untuk memanggulkan salibnya. Lalu dalam khotbahnya pendeta ini bertanya, bagaimana kalau saudara-saudara yang menjadi Simon Kirene, apakah rela memanggul salib Yesus yang berat itu, hina, dan saat itu dicerca, memanggul tugas yang berat itu? Tidak ada satupun yang menjawab. Tapi anak yang tadi berusia 10 tahun itu mengatakan, saya mau pendeta, saya mau. Jemaat langsung memandang ke arahnya dan suasana menjadi hening. Pendeta melanjutkan khotbahnya kembali. Setelah ibadah itu selesai, pendeta meminta anak yang berusia 10 tahun ini ketika bersalaman untuk menunggu sebentar. Dan pendeta ini bertanya kepada anak yang berusia 10 tahun ini, "Nak, apa maksud pernyataanmu tadi?" Ketika pendeta bertanya, saudara-saudara, siapa yang mau menjadi Simon Kirene yang bisa memanggul salib Yesus, yang melaksanakan tugas yang berat itu? Maka sang anak langsung membalikkan badannya dan memperlihatkan punggungnya kepada pendeta. Punggungnya penuh dengan lebam biru dan bekas luka yang mengerikan. Dan pendeta juga bertanya, siapa yang telah melakukan ini kepada engkau, anakku? Ibu saya, pendeta. Ibu saya. Ibu saya yang telah melakukan hal ini kepada saya. Tapi pendeta, jangan marah lebih dahulu. Ibu saya melakukan itu karena dia sangat menderita. Karena dia sangat menderita akibat perlakuan ayah saya, suaminya. Sehingga ibu saya harus melampiaskan penderitaannya itu, kemarahannya itu kepada saya. Saya rindu sekali mengajak ibu saya ke gereja. Namun setiap kali mendengar kata gereja, ibu saya marah, tidak mau pergi ke gereja, bahkan memukuli saya dengan rotan. Dan ini pun yang berlaku hari ini. Tidak apa, pendeta. Saya tahu ibu saya bersikap seperti itu karena dia sangat menderita hatinya. Itu sebabnya, pendeta, ketika tadi pendeta bertanya, apakah ada yang mau memikul salib itu? Maka saya langsung menjawab, saya mau. Saya hanya ingin membuat ibu saya sadar bahwa masih ada Tuhan Yesus
yang tetap mau mengasihinya. Seberapapun beratnya penderitaan ibu saya mau menjelaskan betapa besar kasih Tuhan yang setia mau menanggung penderitaan, kekecewaan dengan cara yang luar biasa. Pendeta pun terhenyak dan memeluk anak itu. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara sekalian, seberbanyak dari kita, ketika kita masih hidup dalam penderitaan luka batin yang seperti ini, seberapa banyak dari kehidupan kita yang terus masih terkungkung dalam beratnya beban kehidupan ini. Seberapa banyak dari kita yang mau mengatakan, saya masih terluka, saya butuh dipulihkan, supaya jangan lagi begitu banyak orang yang terluka karena saya. Dan itu berarti saya harus disempurnakan, dipulihkan. Hari ini, jemaat yang terkasih, kita mau menyadari bahwa ketika seseorang dalam menapaki hidup yang demikian, maka itu pun merupakan perwujudan dari dosa. Dosa yang senantiasa melingkupi kita dan mau menampakkan bahwa memang kita tidak sempurna. Kita penuh dengan segala jatuh dan bangun sebagai orang berdosa. Kita gagal lagi. Dan ada satu hal yang mungkin orang terdekat kita pun tidak tahu, tapi kita tahu, dan Dia Allah yang Maha Tahu. Dalam sejarah perjalanan hidup manusia, Bapak Ibu yang terkasih, kalau bagian firman Tuhan ini juga dibuka dengan selanjutnya setiap iman melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Itu karena dosa manusia setiap tahunnya seiring dengan perkembangan zaman bukan semakin sederhana, tapi semakin membuat orang kok bisa melakukan hal seperti itu. Sadisnya luar biasa, biadabnya seperti ini. Karena itu tidak bisa dengan korban yang biasa dan memang tidak punya kuasa untuk menghapuskan dosa. Karena semua korban itu tidak ada yang sempurna. Karena itulah dalam perayaan Jumat Agung ini, melalui sakramen perjamuan kudus, sungguh mau dinyatakan bahwa hanya melalui pengorbanan Tuhan dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Dan ini sangat jelas dinyatakan. Sebab oleh satu korban saja Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Dan ayat 17, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 20, Ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Saudara-saudara, hanya oleh darah Yesus kita sekarang berani masuk ke dalam tempat kudusnya, masuk saat ini dalam gerejanya, ikut dalam perjamuan kudusnya. Dan ini sempurna. Karena itulah tema ini mau menyatakan bahwa memang
Dia yang telah menyempurnakannya. Kalau ini sudah Tuhan lakukan bagi saudara dengan saya yang tidak sempurna ini, maka apa respon kita? Maka apa jawab kita? Apakah masih mau main-main dengan dosa? Dan mengatakan, kami manusia memang lemah, Tuhan. Tapi apakah kelemahan menjadi pembenaran untuk kita tidak mengarah pada kesempurnaan sebagaimana yang Tuhan inginkan? Satu ayat saja Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita boleh mengingatnya, saya bacakan bagi kita sekalian. Dalam Injil Matius pasal yang ke-5. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Karena itu, perikop ini tidak hanya berakhir di ayat 17. Sampai pada akhir ayatnya yang ke-22. Ketika ini sudah dilakukan buat saudara dengan saya, dengan kesempurnaan yang luar biasa, sebagai sosok yang sempurna itu, maka ajakan bagi kita sekalian, dalam perayaan Jumat Agung di tahun 2014 ini, firman Tuhan mengatakan, karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi, jemaat yang terkasih, ketika Dia telah menyempurnakan apapun yang ada pada kita, maukah kita mengarah pada kesempurnaan diri? Satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita ketika kita menghadap Dia, apakah kita sudah menyadari bahwa kita memang sudah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni? Mengapa harus demikian? Karena Yesus mempersembahkan dirinya juga bukan dengan jalan yang gampang, dan juga bukan dengan sesuatu yang bisa lewat begitu saja, tapi penuh dengan pergumulan. Sebagaimana tujuan khotbah dalam perayaan Jumat Agung ini, bagaimana kita dapat menghayati bahwa dengan pengorbanan Kristus ini kita terus bertekad untuk menjalani hidup ini dengan sempurna. Kesempurnaan itu tidak pernah bersumber dari diri kita. Ungkapan yang sangat jelas dalam pernyataan yang sering kali kita dengar, roh memang penurut, tapi daging lemah. Namun kita tidak punya pilihan lain. Menyangkal diri dalam kedagingan kita itu berarti menyalipkan kedagingan dengan segala hawa nafsunya. Memikul salib, saudara, bukan merupakan jalan alternatif atau suatu pilihan suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Salib merupakan jalan wajib menuju kesempurnaan, sebagaimana yang sudah Tuhan jalankan bagi kita sekalian.
Hanya melalui jalan saliblah maka kita bisa menuju kesempurnaan. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani. Kesempurnaannya kita lihat, Dia yang telah menyempurnakan melalui jalan salib yang kita hayati dalam peristiwa kematiannya saat ini. Justru di situ letak kesempurnaannya. Kesempurnaannya justru melalui pergumulan hidupnya, penderitaan batinnya, bukan terus membuat orang lain menderita, bukan terus membuat manusia menderita karena dosa. Dia yang mau menderita, Dia yang harus menderita, supaya kita tidak menderita lagi karena dosa kita. Di situ kesempurnaannya. Kesempurnaannya justru ketika Dia mengosongkan diri, bukan menyombongkan diri. Yang seringkali begitu tampak dalam diri kita sekalian hingga pada masa sekarang ini. Kesempurnaannya bukan pada dominasi atas penguasaan sebagaimana yang berlangsung sampai sekarang dalam kehidupan politik kita, tetapi justru dari sikap hidup yang melayani sehingga mewujudkan kehidupan yang sungguh sangat memanusiakan, karena memang manusia pada awalnya diciptakan sempurna, segambar dan serupa dengan hambar haliknya. Maka sesungguhnya kalau kita Tuhan anugerahkan kehidupan sampai pada saat ini, dua hal saja yang menjadi inti dari perenungan kita saat ini. Pesan yang senantiasa mau kita hayati dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang yang berdosa tapi telah diampuni dosanya, sebagai orang yang tidak sempurna tapi terus bertekad untuk mengarah pada kesempurnaan sebagaimana yang difirmankannya. Yang pertama, pengorbanan Kristus sempurna adanya karena Dia adalah sempurna. Maka marilah yang kedua, seperti Bapamu yang di sorga sempurna, kita pun sempurna. Sampai kapan? Sampai Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Karena kesempurnaan tidak pernah menunjuk pada satu momen stop, selesai, tidak pernah. Tapi kesempurnaan sebagaimana juga bahasa aslinya kita hayati, selalu menempatkan kita pada proses yang terus menerus. Hanya orang yang merasa sudah sempurna tidak mau hidup mengalami perubahan, mengarah pada kesempurnaan. Hari ini selamat, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh duduk di sekitar meja perjamuan kudusnya. Hanya mau mengatakan, mari anakku, seberat apapun hidupmu, sehina apapun dosamu, seberat apapun luka batinmu dari sejarah masa lalumu, hari ini aku yang telah menyempurnakan bagimu. Maka hiduplah dalam kesempurnaan itu. Amin.